Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya MJR Racing Tunit, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan pro up sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, kebetulan nih saya di depan saya ini ada satu buah motor Honda Beat New. Jadi mengalami beberapa kendala kawan-kawan. Motor ini langsamnya nggak normal, terus tarikannya lemot. Ini motor baru beberapa tahun, baru setahunan nih. Setahunan tapi udah berkendala seperti ini. Kawan-kawan, kalau ada yang mengalami hal seperti ini jangan panik, jangan kaget. Silahkan ikuti tutorial cara perbaikan yang saya lakukan sekarang, karena untuk kendala seperti itu hal biasanya yang bisa dilakukan sendiri. Bisa disetting sendiri di rumah pun bisa jadi motornya bisa bagus lagi. Oke kawan-kawan semuanya, saksikan terus apa yang akan saya lakukan. Kita coba dulu hidupkan seperti apa, apakah benar kondisinya seperti yang dibilang pemilik motornya. Oke, kita coba hidupkan. Nah ini, mati motornya. Ini kalau misalkan motor injeksi seperti ini, kalau misalkan baru dihidupin, emang stasionernya seperti yang besar. Nah ini kan baru dihidupin, kita coba. Nah ini seperti yang besar, motornya besar dulu, kemudian nanti langsung stasioner. Tapi ini pas mau stasionernya, motornya langsung mati kawan-kawan. Tuh, motornya langsung mati kawan-kawan. Jadi kita coba tarikannya. Ntar kita coba. Lemot kali motornya nih. Delay sekali nih. Delay sekali nih motornya. Wah, pokoknya lemot. Ini digas nggak enak, telat ini. Oke kawan-kawan, kita matikan saja. Kemudian sekarang kita eksekusi apa yang terjadi di motor ini, kita lakukan perbaikan. Oke. Nah, jadi yang perlu dipersiapkan di sini satu buah obeng, satu buah kuas, terus ini kunci L bintang ukuran 4 mili, terus obeng setting yang panjang ini. Ini obeng setting yang panjang ini bisa digunakan nanti buat setting itu langsam, bagian langsam. Nah, jadi ini yang digunakan. Caranya seperti apa? Jadi seperti ini. Nah, yang pertama langkah yang diambil, membuka dulu bagian sini. Ini bagian filter udaranya kita bongkar. Kita buka bagian filter udara, kita lihat kondisinya, sekalian dibersihkan. Ini cara ini bisa dilakukan sendiri ya, jadi nggak sulit. Ini bisa dibilang perawatan yang rutin. Perawatan rutin ini harus dilakukan. Karena kalau kita bisanya cuma pakai doang ya, gimana? Kalau misalkan bisanya cuma pakai doang mah, nggak usah punya motor aja. Kita bongkar. Satu lagi nih bautnya nih. Jadi ada 6 skrup yang terdapat di tutup ini. Ya. Nah, ini udah terbuka. Wah, ini kotor sekali kawan-kawan. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat, ini banyak sekali kotoran debu-debu. Kemudian di sini pun, di sini kotor sekali. Ini sudah hitam sekali, kotoran-kotorannya sudah menempel. Nah, yang pertama kita lakukan tadi, kuas yang kita persiapkan ini untuk membersihkan ini. Ini dikuas dengan kuas kering ya, lakukan dengan kuas kering saja. Nah, ini lakukan dengan kuas kering agar debu-debunya bisa hilang. Kalau misalkan ada yang dekat ke
tukang tambal atau kompresor, ada yang punya kompresor boleh disemprot, boleh ditiup, maksudnya pakai kompresor. Kalaupun nggak ada, nggak apa-apa, pakai koas kering ini aja udah beres, udah bisa ya. Nah ini pokoknya harus bersih ya. Nah terus bagian ini juga dibersihkan, dikuas bagian dalamnya. Jadi usahakan posisi atau kondisi bagian sini bersih ya. Nih udah kelihatan bersih. Oke, yang penting maksudnya dan caranya kawan-kawan bisa paham ya. Oke, ini kita simpan dulu, nanti kita pasang. Kita simpan dulu. Kemudian selanjutnya kita langsung ke bagian throttle body. Nah di sini kondisinya, posisinya kawan-kawan. Ini throttle body ya. Ini posisinya ada di bawah jok, di bawah bagasi ya. Ini posisinya. Nah, jadi di sini yang harus kawan-kawan cek bagian sini. Kita zoom ya. Kita zoom. Nah, bagian sini kawan-kawan. Nah, bagian ini. Bagian ini dibuka, bagian sini dibuka. Ini sekrup ini dibuka. Ini sekrup plastik yang ada pernya nih. Ini buka ya. Ini dibuka. Biasanya di sekrup ini banyak sekali kotoran yang menyumpal, yang mengakibatkan motornya nggak bisa stasioner dan nggak bisa dan lemot dan nggak bisa stasioner. Pokoknya lebih utamanya kalau misalkan sekrup ini kotor nggak bisa stasioner. Nah ini bentuknya seperti ini. Nah ada pernya. Ini bawahnya no. Oke. Nah, ini di sini kotor nih. Nah, di ujung sini kotor tuh. Di sini banyak sekali kotoran yang menyumbat. Ini daerah sini tuh harus kering. Ini daerah sini tuh harus kering, bersih, nggak boleh kotor. Apalagi kalau misalkan lubang-lubang ini yang di pinggir ini kesumbat kotoran, ini lebih parah lagi ini. Ini masih agak mending, cuman udah kotor tuh. Tuh, udah basah ya. Ini kita bersihkan pakai lap saja ini ya. Bisa pakai lap dulu. Nah, seperti inilah. Bersihkan pakai lap. Kemudian gunain juga kuas. Ini pakai kuas tadi. Oke. Kalau kondisinya sudah bersih, sudah seperti ini, bersih, bagus, kita pasang lagi. Kita pasang sampai mentok ya, puter sampai mentok. Oke. Nah jadi pasang puter sampai mentok. Nah, sama seperti mengencangkan sekrup ke ini, ke arah jarum jam. Terus sampai mentok ya, sampai mentok, pokoknya sampai bawah, sampai mentok. Oke, ini udah mentok. Nah, ini udah mentok, udah ngepres banget nih. Nah, kemudian selanjutnya untuk merubah motornya atau untuk memperbaiki motor yang lemot. Jadi untuk memperbaiki yang masalah lemot ini bagian sini nih. Ini kita zoom lagi ya. Nah, ini nih. Nah, yang ini. Ini namanya sensor TPS atau throttle position sensor ya. Yang ini. Nah, pokoknya yang ini nih. Nah, ini nih. Seperti ini penampakannya. Nah, di sini ada satu buah baut. Ini menggunakan kunci L. Tapi kunci L-nya kunci L bintang yang seperti ini. Nah, kunci L bintang, bisa dibilang kunci L bintang, ukurannya 4 mili. Nah, baut ini bisa dikenorkan, kemudian nanti kemudian setelah dikenorkan bisa diangkat. Nah, bagian sini ini bisa ditarik ke atas. Bisa ditarik ke atas, bisa ditarik ke bawah. Nah, kalau misalkan motornya lemot, biasanya ini ke bawah biasanya. Ini harus ditarik ke atas ini. Nih, kita coba kenorkan ya. Nah, ini sudah dikenorkan. Nah, baut ini sudah kendor.
Nah, kawan-kawan bisa lihat baut ini sudah kendor ya. Tuh. Nah, ini bisa diangkat ini. Ini bisa ke bawah. Tuh. Ini bisa ke atas. Nah, ini bisa ke bawah dan bisa ke atas. Nah, ini harus ditarik ke atas. Barusan ini posisinya terlalu ke bawah. Nah, ini tarik ke atas, dorong aja ke atas. Pakai jari boleh, pakai angan, pakai tangan diangkat seperti ini. Tet. Nah, ke atas sampai pol. Sampai pol. Angkat sampai pol. Kemudian bautnya kencengin lagi. Nah, baut ininya kencengin lagi. Harus benar-benar kencang. Tidak boleh longgar ini ya. Sorry. Ini soalnya nggak saya lakukan pembongkaran, jadi ini caranya langsung dikerjakan di sini saja. Karena ini penyakitnya penyakit apa ini ya? Ringan. Oke. Kita kencengin. Nah, sudah kencang. Sudah, ini sudah kencang lagi. Kemudian selanjutnya sekrup ini, sekrup. Nah, yang ini tadi dipasang full mentok ke bawah. Ini kawan-kawan bisa puter ke arah membuka berlawanan arah jarum jam. Puter sebanyak 3 putaran. Pokoknya puter dulu sebanyak 3 putaran, itu sebagai patokan. Sebagai patokan ya, itu patokan yang biasa saya lakukan. Ini putar 1. Nah, seperti itu ya. Dipegang seperti ini. 2. Pegang lagi seperti ini. 3. Oke. Ini sudah kita putar sebanyak 3 putaran. Nah, di sini biasanya untuk patokan sekrup ini biasanya mengikuti kondisi motor. Jadi kalau misalkan 3 putaran motornya masih belum enak stasionernya, bisa diputar nyampe 5 putaran. Jadi antara 3 sampai 5 putaran. Itu patokan yang biasa kita lakukan ya. Pokoknya itu ukurannya. Kemudian selanjutnya pasang ini bagian apa? Filter udaranya dipasang. Ini sudah bersih, sudah kering, filter udaranya dipasang lagi. Ini masih bisa digunakan untuk kondisi seperti ini. Tapi kalau misalkan kondisinya udah parah banget, harus ganti. Pokoknya ganti saja pakai yang baru, murah, ini murah ya. Nah, ini karena masih bisa layak digunakan, kita bersihkan saja, sudah bisa digunakan lagi. Oke, kita pasang bautnya. Oke kawan-kawan, sudah terpasang. Ini sudah terpasang. Sekarang kita coba hidupkan. Kita kameranya kita fokuskan ke sini ya. Ini kita akan memfokuskan ke stasionernya dulu. Jadi kita fokuskan ke sini, ke sekrup yang tadi. Ini sudah diputar 3 putaran ya. Nah, sekrup ini sudah kita putar 3 putaran. Sekarang kita coba hidupkan. Kita tunggu sampai stasioner. Nah, ini motornya sudah stasioner kawan-kawan. Sekarang nggak mati lagi motornya, jadi sudah enak, sudah stasioner. Jadi 3 putaran ini udah cukup, stasionernya sudah enak. Tapi kalau misalkan stasionernya masih kurang enak, pokoknya kawan-kawan tahulah stasioner motor enaknya tuh seperti apa. Jadi diputar batasnya sampai 5 putaran seperti itu ya, yang sekrup ini nih. Nah, sekarang kita coba belayer. Kita coba belayer apakah sudah lemotnya sudah hilang apa enggak. Kita coba. Kita coba belayer.
Oke kawan-kawan, motornya sudah enak. Sudah enak, pokoknya ini motornya sudah nggak lemot lagi. Stasionernya sudah bagus. Pokoknya itulah langkah-langkah yang harus dikerjakan kawan-kawan. Jadi nggak susah, itu hanya ada sedikit error sedikit karena memang untuk kondisi seperti itu hal yang biasa karena motor yang sehari-hari kita gunakan. Jadi itu bisa dikerjakan sendiri di rumah ya. Bisa dilakukan, bisa dikerjakan. Pokoknya kawan-kawan jangan panik, pokoknya jangan panik lah. Kawan-kawan bisa kerjakan sendiri. Oke. Semoga membantu, semoga dapat bermanfaat video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.